Ya, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi, pemirsa. Saya ingin lanjutkan sedikit ke Dinar sebelum nanti kita akan juga mengundang kuasa hukum dari Dinar Kendi, Mas Fahmi Bahmit, yang nanti akan bergabung secara virtual ya. Nah, Dinar tadi kita sempat ngobrol setelah kasus ini, malahan ada beberapa job yang akhirnya di-cancel ya tadi Anda bilang ya. Atau sebaliknya, atau malah justru dapat banyak tawaran karena rame, karena lagi jadi sorotan, atau justru sebaliknya? Ada beberapa yang udah cancel, terus kan ada beberapa yang kayak kontrak brand ambassador, mereka mulai mempertanyakan karena kan Dinar sudah tidak bisa mempromosikan kan, karena kan Dinar sudah tidak memakai Instagram yang biasa dipromokan gitu. Terus ada kayak Dinar nih buat jadi co-host tanggal segini-gini, itu cancel. Ada beberapa yang cancel kayak gitu. Malah semakin kehilangan banyak kesempatan pekerjaan jadinya ya akibat ini ya. Iya, makanya saya menyesal banget. Oke. Nah, ini penyesalannya kan pasti muncul belakangan ya setelah semua terjadi. Lalu respon orang-orang terdekat seperti apa? Tadi kan yang tinggal sama Anda tadi bilang adik dan beberapa asisten. Untuk orang tua sendiri bagaimana responnya? Ayah misalnya atau ibu? Jadi kan aku memang tipikal orang yang kalau punya masalah seberat apapun aku jarang nangis ya. Cuman ya kayak ya tetap aja aku merasa tertekan. Cuman kalau nangis itu memang jarang, tapi yang nangis terus tuh kayak adik aku nangis terus. Terus kalau orang tua sampai saat ini, kalau bapak sendiri dia kan jatuh sakit. Jadi 2 minggu sebelum kejadian tuh dia sakit karena mahnya kronis. Nah, abis kejadian ini dia tahu dari tetangga, dia kayak lemas nggak bisa jalan, terus dia nggak mau komunikasi sama aku. Jadi yang berhubungan sama aku, mama aku berkomunikasi, ya bapak dengar berita kamu kayak gini-gini, dia jatuh sakit, dia bilang. Apalagi bapaknya Dinar ini seorang guru ngaji ya, Ustadz, dan juga penggagas pondok pesantren juga, benar? Kalau dulu pesantren, karena setelah Dinar sering kayak ada tampil seksi, jadi banyak orang yang kayak jangan ngaji di si bapak deh gitu, karena anaknya juga berpenampilan seksi. Itu Anda sendiri nggak berpikiran akhirnya jadi refleksi diri gitu Kak, dengan orang tua statusnya seperti itu, ketika bertindak, walaupun ini ada yang ingin disampaikan kan, protes, ingin bersuara, tapi dengan cara seperti itu sebelumnya nggak sempat terfikirkan akan berdampak, minimal akan nyakitin orang tua saya atau tidak gitu. Nah, aku tuh itu salahnya aku tuh tipikal orang yang tidak berpikir panjang gitu. Makanya ya aku berharap suatu saat nanti ada orang yang bisa mengkontrol aku. Emosi aku tuh up and down. Dan aku tuh kadang-kadang kayak nggak mau denger kayak misalkan dikasih tahu kayak enggak terserah aku aja kayak gitu-gitu. Mungkin kedepannya karena kejadian ini pembelajaran besar buat aku, terus ini pembelajaran yang sangat mahal buat aku. Jadi mungkin kedepannya aku dalam bertindak ataupun apapun itu aku mungkin lebih menyaring lagi kedepannya seperti itu. Oke, sekarang kita juga terhubung dengan Mas Fahmi Bahmit, ini kuasa hukum dari Dinar Kendi. Selamat malam, Mas Fahmi. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak. Ya. Apa kabar semuanya? Ya. Ya, baik. Mas Fahmi, ini untuk proses hukumnya bisa dijelaskan sejauh ini seperti apa ini? Karena ini kan Dinar sendiri saat ini diwajibkan lapor ya ke pihak kepolisian, tapi proses hukumnya juga pasti akan terus berlanjut. Ya, kalau proses hukum memang kita serahkan ya ke penyidik yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Saya tidak mau terlalu jauh untuk mencoba membahas proses hukum itu, karena itu menjadi kewenangan mutlak daripada penyidik yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang saya harapkan bahwa apa yang terjadi ini adalah situasi dalam keadaan darurat. Bahwa apa yang dilakukan oleh Dinar itu dia bukan protes atas terjadinya PPKM yang ada di Indonesia atau mungkin di wilayah DKI, tapi dia protes atas dirinya sendiri, di mana dia sudah tidak sanggup menghadapi keadaan. Jadi yang diprotes itu COVID yang begitu berkepanjangan di Indonesia ini, bahkan di dunia. Jadi ini dalam keadaan darurat. COVID ini adalah situasi darurat. Yang saya harapkan dengan keadaan darurat seperti ini bisa menjadikan dasar kepada penyidik untuk tidak memproses lebih lanjut masalah ini. Itu yang saya harapkan. Jadi kita berharap ada situasi darurat. Situasi darurat itu adalah wabah COVID ini. Sehingga seseorang melakukan perbuatan yang tidak pada tempatnya. Dengan harapan itu bisa dijadikan dasar untuk tidak memproses lebih lanjut masalah ini. Itu yang saya harapkan.
Oke, itu harapannya ya. Tapi kalau harapannya seperti itu nanti Ya, bisa-bisa semua orang ketika sudah melakukan kesalahan atau tindakan berharap seperti itu dengan alasan pandemi ntar, Mas Fahmi. beda. Jadi situasinya beda. Kalau memang itu menjadi perbuatan pidana yang mutlak, itu beda lagi. Tapi ini kan situasi orang dalam keadaan pandemi COVID yang begitu berkepanjangan, orang stres. Oke. Nah, orang stres melakukan perbuatan. Perbuatan ini juga tidak merugikan siapapun juga sebetulnya. Ini hanya masalah etika, tapi saya tidak mau memperdebatkan masalah itu, apakah itu etika ataukah moral dan sebagainya. Yang saya sampaikan bahwa ini adalah situasi darurat. Oke. COVID ini adalah wabah yang darurat, itu bisa dijadikan dasar untuk tidak memproses lebih lanjut. Itu saja. Oke, itu saja harapannya berarti ya. Nanti pun kalau misalnya Ya. seandainya diminta untuk tadi kan pengakuan dari Dinar dia merasa stres dan tertekan. Kalau nanti seandainya diminta ada tes kejiwaan dan lain-lain, Anda dan klien Anda akan menjalani proses ini. Ya, kita akan patuh semua proses yang akan dilalui ya, dan itu menjadi kewajiban setiap siapapun masyarakat yang mengalami proses hukum. Ya, itu kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jadi saya tidak mau mencoba untuk membahas masalah pasal, unsur dan sebagainya di dalam masalah ini. Saya cuma hanya menyampaikan bahwa ada keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan Oke. yang tidak pada tempatnya. Ya, sudah Anda Itu sampaikan saja. tadi, Mas Fahmi. Tapi kalau untuk jeratan pasal yang digunakan, Anda juga tidak keberatan dengan itu, undang-undang pornografi yang digunakan dalam Ya, itu kan nanti kalau itu diperdebatkan bukan di sini tempatnya, ada tempatnya sendiri memperdebatkan pasal dan sebagainya, gitu loh. Tapi kalau tentang sangkaan, orang disangka melakukan perbuatan itu menjadi kewenangan mutlak daripada penyidik yang melakukan penyidikan. Jadi saya tidak mau memperdebatkan itu apakah itu pasalnya salah dan sebagainya. Itu tempatnya ada lagi di tempatnya. Iya, benar. Ada Itu tempatnya pengadilan. tersendiri. Pertanyaan saya, apakah tidak ada rasa keberatan atau menerima saja dengan pasal yang digunakan di sini? Karena kalau saya keberatan bukan di sini tempatnya. Gitu loh. Di sini saya tidak akan membahas pasal. Berkali-kali saya sampaikan kepada Dinar, kita tidak akan membahas pasal dan tidak akan membahas unsur-unsur perbuatan. Oke. Kita mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat. Baik. Kamu dalam keadaan stres. Itu aja. Baik, nanti kami akan lanjutkan lagi pembahasan lebih dalam mengenai proses dan kasus hukum ini dengan sejumlah pakar di bidang hukum, praktisi hukum. Saya juga akan mengundang 2 orang narasumber lainnya. Mas Fahmi Bahmid, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Saya undang Bung Haris Azhar, praktisi hukum, dan juga Bung Tengku Nasrullah. Boleh bergabung bersama saya di studio. Nanti kami akan lanjutkan kembali 2 sisi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.